Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Salawat dan salam marilah kita terus panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulunya, pemimpinnya, para rasul dan para nabi. Semoga kita terus dapat bersalawat dengan beliau, dan ini menjadi bukti cinta kita kepada beliau. Terutama di hari Jumat kita diajarkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagian manusia memandang bahwasannya kekayaan adalah kemuliaan, maka dia mencari dunia, mencari harta, mencari kekayaan untuk mencapai kemuliaan tersebut. Sebagian lain memandang bahwasanya kemiskinan pun adalah kehinaan, maka dia menghindar dari kemiskinan tersebut. Sejauh mata memandang, dia berlari dari kemiskinan tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dan ada manusia yang mengatakan, apabila Allah uji mereka dengan dimuliakan, dengan diberikan banyak nikmat, mereka mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun sebaliknya, ada sebagian manusia mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan dibatasi rezekinya, mereka mengatakan, sesungguhnya Tuhanku telah menghinakanku. Allah Subhanahu wa taala menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Sejatinya kekayaan dan kemiskinan bukanlah tolak ukur seseorang itu mulia. Bukanlah dengan kekayaan orang dapat mulia, bukan juga dengan kemiskinan orang dapat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Maka orang kaya yang bertakwa adalah orang yang mulia. Orang miskin yang bertakwa adalah orang miskin yang mulia. Bukan sekedar orang kaya, bukan sekedar orang miskin, karena miskin dan kaya bukan tolak ukur kemuliaan atau kehinaan. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dikala kita kaya maupun dikala kita miskin, baik dikala kita dipenuhi dengan nikmat ataupun kita sedang diuji dengan musibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sesungguhnya kami menguji kalian dengan ujian-ujian, baik ujian tersebut adalah ujian kesenangan ataupun itu adalah ujian kesulitan. Sesungguhnya dua-duanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bertakwa, karena takwa adalah wasiat yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan bahkan kepada ahlul kitab sebelum kita. Maka hendaklah kita bertakwa, ayyuhal mu'minun. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
orang-orang miskin dari kalangan muhajirin yang berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan harta bendanya, karena zaman dahulu kita ketahui bahwasanya belum ada bank penyimpanan, belum ada ATM dan belum ada yang lain, maka harta bendanya ditinggalkan semua di kota Mekah, berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala ke kota Madinah dengan keimanan, dengan kepercayaan kepada Allah yang penuh, dengan keimanan dan kepercayaan kepada Rasul yang penuh. Mereka tinggalkan semua kenikmatan dunia yang ada di kota Mekah demi menyelamatkan agamanya ke kota Madinah. Maka sesampai di kota Madinah, mereka menjadi orang yang paling sulit dari kehidupan dunianya, baik dari segi kehidupan maupun untuk makan, sekedar makan. Lantas orang-orang tersebut, yaitu orang-orang miskin di antara para sahabat, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kondisi yang mereka dapati. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur." Ya Rasulullah, sesungguhnya orang kaya telah panen kebaikan dengan kekayaan yang mereka miliki. Yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Bagaimana mungkin mereka panen pahala? Lantas mereka menjelaskan, "Ya Rasulullah, mereka salat sebagaimana kami orang miskin salat, mereka berpuasa sebagaimana kami orang miskin berpuasa, namun mereka dapat bersedekah, dapat berinfak dengan kelebihan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka." Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengecilkan orang miskin, tidak menghinakan orang miskin. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cara yang lain agar kalian dapat bersedekah sebagaimana orang kaya dapat bersedekah? Wahai orang miskin, jangan sedih. Jangan sedih karena kemiskinan. Allah telah memberikan jalan-jalan lain untuk kita dapat beramal baik, dapat beramal sedekah, dapat bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli tasbihatin shadaqah, wa likulli takbiratin shadaqah, wa likulli tahmidatin shadaqah." Bukankah setiap tasbih yang kau ucapkan itu bernilai sedekah? Bukankah setiap takbir Allahu Akbar yang kau ucapkan itu bernilai sedekah? Bukankah tahmid alhamdulillah yang kau ucapkan itu bernilai sedekah? Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan demikian juga tahlil la ilaha illallah yang kau ucapkan itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, berbuat baik, memerintahkan orang berbuat baik itu juga sedekah. Wa nahyun anil munkari shadaqah, dan mencegah seseorang dari perbuatan mungkar juga sedekah. Wa fi bu'i ahadikum shadaqah, bahkan hubungan suami istri yang kalian laksanakan, yang kalian lakukan dengan istri-istri kalian, itu pun bernilai sedekah. Lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami melampiaskan syahwat kami lantas kami mendapatkan pahala dari hal tersebut?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana pendapatmu apabila orang tersebut meletakkannya pada yang haram, bukan yang halal? Apakah mereka akan mendapatkan dosa? Lantas para sahabat, betul, mereka akan mendapatkan dosa. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, begitu juga apabila ia letakkan pada yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala, yaitu pahala sedekah. Allahu Akbar. Orang miskin hendaklah jangan bersedih. Allah Subhanahu wa taala telah berikan solusi agar kita tetap beramal soleh, agar kita tetap mendapatkan kebaikan-kebaikan dari agama kita ini. Dan orang kaya hendaklah banyak bersyukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan jalan-jalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan bagi orang miskin. Lantas di akhir cerita, orang-orang miskin pun datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saudara kami dari kalangan orang kaya telah mendengar apa yang kau sabdakan kepada kami. Mereka pun membaca tasbih, mereka pun membaca tahmid, mereka pun membaca tahlil.
Mereka pun membaca takbir, mereka menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka pun berhubungan suami istri dengan istri mereka, mereka pun panen pahala sebagaimana kami panen pahala. Lantas Nabi SAW mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana kisah ini, bagaimana orang miskin dari kalangan sahabat Nabi SAW tidak mengeluh, tidak komplain kepada Nabi SAW dengan keadaannya yang miskin, namun mereka mengeluh kepada Nabi SAW karena nilai ibadah, karena amal soleh yang tidak bisa mereka lakukan. Bukan karena kesempitan dunia mereka mengeluh, bukan karena hal-hal dunia mereka mengeluh. Mereka mengeluh karena tidak mampu melaksanakan amal kebaikan akhirat. Demikian juga orang kaya. Maka mari kita perhatikan, mereka tidak mencukupkan kekayaannya dengan bersedekah ketika mereka tahu keutamaan yang Nabi kita Muhammad SAW berikan kepada orang miskin. Mereka pun melaksanakan apa yang dilakukan orang miskin sehingga mereka mendapatkan keutamaan yang kata Nabi SAW, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Maka ayyuhal mu'minun, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah orang kaya memanfaatkan hartanya dalam rangka kebaikan agama kita, bersedekah, berinfak, berwakaf, berhibah, berikan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sungguh sedekah itu tidak akan pernah mengurangi nilai harta, bahkan harta akan semakin berkembang, semakin banyak. Ya, walaupun kita lihat di dunia harta tersebut berkurang, namun hakikatnya Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan dengan keberkahan dari sisinya. Demikian juga orang miskin, hendaklah jangan kecewa dengan kondisi yang dia lapati, yang dia alami. Hendaklah dia terus berjuang memanfaatkan ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala permudahkan untuknya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kuntah." Hendaklah kita terus bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Saat kita kaya, saat kita miskin, saat kita di masjid, saat kita di luar rumah, saat kita di dalam rumah, hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena sejatinya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di sisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan sekarang kita berada di bulan haram, bulan Zulqa'dah, yang akan selanjutnya adalah bulan Zulhijjah sampai bulan Muharram. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ada 4 bulan haram, 3 diantaranya berturutan, dan 1 bulan Rajab, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Bulan haram adalah bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang peperangan, pertempuran yang ada di bulan ini. Maka amal soleh yang dilakukan di bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, perbuatan dosa dan maksiat pun akan dilipat gandakan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah peluang kebaikan di bulan haram ini, di bulan kemuliaan ini. Tambah ketaatan kepada Allah, tilawah Al-Quran, baca kitab Quran, kita baca Al-Quran, baca kitab Allah Subhanahu wa taala, kita bersedekah, salat sunnah, berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Setiap kebaikan hendaklah kita lipat gandakan dan bersungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bertakwa, yang dapat mengumpulkan bekal-bekal akhirat, yang mana akhirat adalah perjalanan yang tiada akhirnya. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita dengan suatu perkara yang ia telah mulai dengan dirinya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang kedua kepada para malaikatnya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang ketiga kepada kita semua orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sairi ashabihi ajma'in wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.